Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya Nurlela dengan NIM 2024 Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya. Nah, untuk kali ini teman-teman kita akan membahas tentang mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tenrisose, SSN, SE, MSI. Nah, apakah ada teman-teman di sini yang pernah berpikir bahwa bagaimana sih caranya mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bergerak dan menuju tujuan bersama? Atau mungkin teman-teman pernah ada yang berpikir bagaimana individu dan tim dapat berpikir, bersikap, serta bertindak dalam suatu organisasi sehingga kinerjanya ataupun pencapaiannya sesuai dengan target yang ada. Nah, untuk itu teman-teman, bersama dengan saya Nurila, beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi. Kita akan sharing-sharing bersama dan mungkin teman-teman jika ada pendapat lain yang ingin diutarakan bisa komen di video ini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah teori dan pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa teori dan pendekatan. Yang pertama ada teori sifat, terus yang kedua ada teori perilaku, terus yang ketiga pendekatan situasional, dan yang keempat adalah pendekatan kontingensi. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu teori sifat itu yang seperti apa? Teori sifat adalah menjelaskan tentang kepemimpinan dan karakter seperti integritas, kepercayaan diri, dan ketegasan. Asumsinya bahwa pemimpin efektif punya kualitas bawaan tertentu. Terus untuk teori perilaku. Teori perilaku ini menilai efektivitas dari gaya pemimpin, terus misalnya berorientasi tugas dengan orang, terus fokusnya adalah bukan siapa pemimpinnya, tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Yang ketiga ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini berpandangan adaptif, di mana gaya kepemimpinan harus menyesuaikan kondisi tim, tingkat kesiapan, dan tantangan bisnis. Satu gaya tidak berlaku untuk semua situasi tentunya, bukan? Terus yang keempat ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini menekankan kecocokan antara karakter pemimpin dengan lingkungan kerja. Kepemimpinan yang efektif terjadi saat style pemimpin align dengan konteks organisasi. Selanjutnya ada model kepemimpinan kontemporer. Nah, ada 4 poin di model kepemimpinan kontemporer ini. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, yang dimana fokus dan inspirasi dan visi jangka panjang. Pemimpin mendorong perubahan, membangun komitmen, serta menaikkan level kinerja tim, bukan sekedar mengejar target kuartalan. Terus yang kedua ada kepemimpinan transaksional, di mana berbasis struktur, aturan, dan imbas hasil, kinerja ditukar menjadi reward atau konsekuensi efektif untuk stabilitas operasional dan kontrol, tapi kuat untuk mendorong inovasi. Terus yang ketiga ada yang namanya kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik ini dia menekankan keaslian, integritas, serta konsistensi antara nilai dan tindakan. Pemimpin dipercaya karena transparan dan grounded, bukan karena posisi struktur organisasi. Terus selanjutnya adalah kepemimpinan digital dan adaptif, di mana dia menggabungkan pemanfaatan teknologi dengan kelincahan pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada perilaku individu dalam organisasi. Ada 4 poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah kepribadian dan sikap kerja, terus yang kedua adalah persepsi dan pembentukan makna, dan yang ketiga adalah nilai individu dan budaya organisasi. Terus yang keempat adalah kepuasan dan kinerja karyawan. Terus yang pertama yang kita akan bahas adalah kepribadian dan sikap kerja. Seperti apa sih kepribadian dan sikap kerja itu? Yaitu kepribadian yang membentuk pola perilaku karyawan, sementara bersikap kerja yang mencerminkan bagaimana mereka merespon pekerjaan. Keduanya memengaruhi disiplin, kolaborasi, dan konsistensi kerja. Terus yang kedua,
persepsi dan pembentukan makna. Nah, persepsi adalah cara individu untuk menafsirkan situasi kerja. Perbedaan persepsi bisa memicu salah paham atau justru inovasi, tergantung bagaimana organisasi dapat mengelolanya dengan baik. Terus yang ketiga ada nilai individu dan budaya organisasi. Nilai individu adalah prinsip personal yang dibawa di tempat kerja. Budaya organisasi adalah nilai kolektif yang disepakati. Kinerja optimal saat keduanya selaras. Kalau tidak, gesekannya terasa sampai ke ruang meeting. Nah, terus yang selanjutnya ada yang keempat, kepuasan dan kinerja karyawan. Seperti apa sih kepuasan dan kinerja karyawan itu? Nah, untuk kepuasan kerja sendiri ini mempengaruhi motivasi dan loyalitas yang berdampak langsung pada kinerja tentunya. Nah, karyawan yang puas cenderung produktif, bukan hanya karena diawasi, tapi karena merasa bahwa pekerjaannya meaningful. Dia merasa bahwa pekerjaannya itu sudah menjadi tanggung jawab pribadinya, tanpa diawasi, tanpa diberikan penilaian tiap hari oleh atasan. Dia bekerja dengan baik sesuai dengan job desk yang diberikan, seperti itu. Intinya faktor psikologis ini adalah fondasi soft side organisasi. Kalau diabaikan, strategi sehat apapun hanya akan bagus di slide presentasi saya, tapi tidak bagus di implementasi di lingkungan kerja, seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori motivasi. Sebenarnya ada beberapa teori motivasi, namun kita akan membahas 3 teori motivasi pada hari ini. Yang pertama adalah teori dari Maslow, yang kedua adalah teori dari Herzberg, dan yang ketiga adalah teori dari McClellan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nah, teori Maslow mengenai hierarki kebutuhan manusia. Nah, Maslow menjelaskan bahwa motivasi manusia itu bertahap, mulai dari kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan, lalu naik ke sosial seperti penghargaan hingga aktualisasi diri. Nah, di organisasi ini kinerja sulit optimal jika kebutuhan dasar belum beres. Sesederhana itu, tapi sering untuk dilupakan. Yang kedua adalah dari Herzberg, faktor motivator dan hygiene. Nah, Herzberg ini membagi 2. Yang pertama adalah faktor hygiene seperti gaji, kebijakan, terus kondisi kerja, dan mencegah ketidakpuasan. Tapi tidak otomatis memotivasi. Faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan, pengembangan, justru yang mendorong kinerja tinggi naik, yang bikin gajinya tenang, tantangan bikin bertumbuh. Terus yang ketiga adalah McClellan, di mana dia membahas tentang kebutuhan presentasi, prestasi, terus afiliasi, dan kekuasaan. McClellan ini menekankan bahwa individu didorong oleh kebutuhan dominan. Ada yang fokus pada prestasi, ada yang kuat pada relasi, dan ada yang terdorong memengaruhi pemimpin. Nah, organisasi cerdas menempatkan orang sesuai dengan dorongan utamanya, bukan sekedar titel jabatan saja. Pada umumnya, ringkasnya ketiganya ini membantu manajemen memahami bahwa suatu hal penting, yaitu orang bekerja bukan hanya untuk target, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Jika mengabaikan hal ini, biasanya akan berdampak kepada kinerjanya di suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya ada dinamika kelompok dan tim. Tahapan pembentukan itu yang pertama, yang kedua adalah peran dan nama kelompok, terus yang ketiga adalah kohesivitas dan kinerja tim, terus yang keempat ada kolaborasi lintas fungsi. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah tim berkembang itu melalui tahap pembentukan, konflik, penyesuaian, kinerja, dan pembubaran. Jadi gesekan di awal itu normal. Yang tidak normal kalau konflik dibiarkan tanpa arah, tanpa penyelesaian. Yang kedua, peran dan norma kelompok. Nah, peran ini menjelaskan siapa yang melakukan apa norma yang mengatur bagaimana cara bekerja bersama. Terus keduanya memberikan kejelasan dan disiplin sosial. Tanpa ini meeting ramai tanpa output minim. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya kohesivitas dan kinerja tim, di mana kohesivitas ini adalah tingkat keterikatan antara anggota tim,
Semakin solid relasinya, maka semakin tinggi potensi kerja selama fokus pada tujuan yang ada. Seperti itu. Terus untuk yang terakhir ada kolaborasi lintas fungsi. Seperti apakah itu? Dia adalah menyatukan berbagai keahlian untuk menyelesaikan masalah kompleks. Ini mempercepat inovasi dan pengambilan keputusan asalkan ego jabatan tinggal di luar rapat. Nah, pada intinya, tim yang efektif tidak terbentuk karena sekedar struktur saja, tapi karena proses, peran yang jelas, dan kemauan bekerja melampaui sekat fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Ini pun ada beberapa poin yang kita akan bahas di slide ini, ada 4 poin. Yang pertama ada komunikasi vertikal dan horizontal, terus yang kedua ada saluran formal dan informal, terus yang ketiga ada hambatan komunikasi, dan yang keempat ada peran komunikasi dalam efektivitas organisasi. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu yang pertama. Komunikasi vertikal ini terjadi antara atasan dan bawahan untuk arahan, evaluasi, pengambilan keputusan. Dan komunikasi horizontal ini dia akan berlangsung antar level yang setara untuk misalnya seperti koordinasi dan sinkronisasi kerja. Dua arah ini akan menjaga organisasi tetap jalan lurus, bukan zigzag. Jadi memang ketika misalnya akan dibutuhkan instruksi, maka akan terjadi yang namanya komunikasi vertikal dari bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan. Ataupun misalnya akan ada koordinasi, kerjasama, ataupun kolaborasi, biasanya menggunakan komunikasi horizontal. Contoh misalnya saya adalah karyawan divisi A misalnya, berkomunikasi dan karyawan yang di posisi yang sama misalnya di bagian B, seperti itu. Terus yang kedua ada saluran formal dan informal. Saluran formal ini mengikuti struktur dan prosedur resmi seperti rapat dan laporan. Saluran informal berjalan lebih cepat dan fleksibel, sering lewat obrolan ataupun jejaring personal, dan keduanya ini saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Terus yang ketiga adalah hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi ini muncul dari perbedaan persepsi, bahasa, emosi, hierarki, ataupun overload informasi. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, pesan berubah makna sebelum tersampaikan ke tujuannya. Dan ini pun bisa gagal hanya karena miskomunikasi. Nah, terus yang terakhir adalah peran komunikasi dalam efektivitas organisasi. Komunikasi adalah penghubung antar strategi dan konsekuensi. Komunikasi yang jelas dapat meningkatkan koordinasi, terus kepercayaan, kecepatan keputusan tanpa adanya organisasi sibuk bekerja tanpa arah yang tidak sinkron. Nah, untuk selanjutnya ada bagaimana sih pengambilan keputusan yang rasional. Nah, itu ada beberapa hal, ada 4 poin juga yang kita akan bahas. Yang pertama adalah tentu terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah pengembangan alternatif solusi. Terus yang ketiga adalah evaluasi dan pemilihan alternatif. Terus yang keempat implementasi dan evaluasi hasil. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah identifikasi masalah. Tahap yang sangat awal untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi benar dan bukan sekedar hanya gejala. Keputusan yang salah sering lahir bukan karena kurang pintar, tapi karena salah mengidentifikasi masalah. Terus yang kedua adalah pengembangan alternatif solusi. Menyusun beberapa opsi yang solusi dan realistis serta relevan. Di sini dibutuhkan yang kreatif dan data, bukan solusi yang tinggal yang terasa paling cepat. Yang ketiga adalah evaluasi dan pemilihan alternatif. Setiap alternatif dinilai berdasarkan risiko, dampak, dan biaya, serta keselarasan dengan tujuan organisasi. Yang dipilih bukan yang paling aman, tapi yang paling tepat secara strategis. Terus yang keempat adalah implementasi dan evaluasi hasil tentunya, di mana solusi dijalankan dengan rencana yang jelas, lalu dievaluasi dampaknya. Jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi, maka organisasi yang adaptif ini akan melakukan penyesuaian, bukan mencari kambing hitam. Nah, terus untuk yang terakhir kita akan membahas tentang konflik dan negosiasi.
Sumber konflik dalam organisasi yang pertama, terus yang kedua adalah konflik fungsional dan disfungsional, terus yang ketiga strategi manajemen konflik, dan yang keempat adalah pendekatan negosiasi win-win. Kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah konflik muncul dari perbedaan kepentingan, persepsi, nilai, serta keterbatasan sumber daya dan komunikasi yang tidak sinkron. Singkatnya, orang pintar dengan target berbeda dipaksa bekerja sama. Terus yang kedua adalah konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional mendorong ide baru, terus kualitas keputusan, perbaikan kinerja, dan konflik disfungsional justru menghambat kinerja tim dan merusak hubungan. Bedanya bukan di konflik itu sendiri, tapi bagaimana cara untuk mengelolanya. Yang ketiga adalah strategi manajemen konflik itu sendiri. Strategi ini meliput menghindari, terus mengakomodasi, berkompetisi, berkompromi, dan berkolaborasi. Pilihannya tergantung konteks kepentingan dan dampak jangka panjang, bukan sekedar ego personal. Terus yang terakhir adalah pendekatan negosiasi win-win. Pendekatan win-win fokus pada kepentingan bersama, bukan posisi masing-masing. Tujuannya menciptakan solusi yang memberikan nilai bagi semua pihak sehingga hubungan bekerja tetap sehat dan hasil bisnis tetap tercapai. Intinya konflik tidak selalu masalah. Yang jadi masalah ketika organisasi tidak punya kapasitas dewasa untuk mengelolanya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa materi-materi yang sempat saya sharing sesuai dengan pendapat dan yang saya temukan di beberapa sumber-sumber terpercaya sebagai kesimpulan kepemimpinan dan organisasi, di mana kepemimpinan dan organisasi adalah pondasi utama untuk efektivitas perusahaan. Kepemimpinan memberikan arah, visi, dan energi eksekusi. Sementara organisasi menyediakan yang namanya struktur, sistem, budaya agar arah tersebut bisa dijalankan secara konsisten. Organisasi yang kuat bukan hanya soal bagan dan prosedur, tetapi tentang bagaimana manusia di dalamnya berperilaku, berkolaborasi, dan mengambil keputusan. Disinilah kepemimpinan berperan menjaga alignment antara strategi, budaya, dan kinerja. Singkatnya, kepemimpinan menentukan kualitas organisasi, dan organisasi yang sehat memperkuat kepemimpinan. Ketika keduanya sama-sama selaras, perusahaan lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi perubahan bisnis ke depan. Untuk itu teman-teman, terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Jika teman-teman ingin berbagi cerita, bisa komen di video ini, dan jika ingin diskusi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa datang langsung ke kampus tercinta di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya yang ada di Makassar. Terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.